Kamu masih bisa mengajukan negosiasi denganku? Tanya Kelvin dingin. Elisa lalu menelan ludahnya. Ia melihat wajah tidak senang pria di depannya. Baiklah, yang terpenting sekarang kamu menemukan Efren untukku. Baik, tapi ingat bahwa ia milikku begitu aku menemukannya untukmu, kata Kelvin dengan menyeringai. Ia lalu mengulurkan telapak tangannya ke arah Elisa. Sekarang ikutlah denganku ke kamar. Hah? Elisa kebingungan. Kenapa Kelvin meminta ia ke kamarnya? Pikiran liar yang menakutkan membuat ia tidak meraih telapak tangan Kelvin. Sudah kubilang dia adalah anakmu. Kenapa kamu masih meminta imbalan untuk menemukan putramu sendiri? Pekik Elisa. Dasar pria kejam, kamu berhati dingin. Seorang yang punya hati tak akan bisa memikirkan keinginannya saat tahu anaknya hilang. Kelvin mengerutkan alisnya mendengar cacian Elisa, namun imajinasi liar wanita ini membuat ia tertawa di dalam hati. Jadi ia mengira aku mengajaknya ke kamar untuk membuatnya tidur denganku. Kelvin semakin tertarik untuk menggoda wanita yang marah ini. Anak buahku akan bisa mengurusi pencarian itu sambil menunggu kabar dari mereka. Akan sia-sia jika kita tak melakukan apapun, bukan? Aku hanya lelaki biasa. Ketika seorang wanita datang ke rumahku tengah malam, tentu saja itu juga memicu api lain dalam diriku. Elisa tercengang. Jika saja ia tak membutuhkan bantuan pria ini, maka dia akan melemparkan hiasan kristal di atas meja ke arah pria ini. Tidak, aku tak akan pergi ke kamarmu. Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah Elisa sambil berjongkok. Pria itu lalu tersenyum ambigu. Jika kamu tidak pergi ke kamarku, mungkin kamu tak akan menemukan anakmu. Bola mata Elisa melebar. Pria ini, apakah ia masih bersikeras agar aku bersama dengannya jika aku menginginkan bantuannya? Bisakah kamu mengajukan syarat lain? Kelvin menggeleng. Ke kamarku adalah satu-satunya cara kamu bisa menemukan putramu secepatnya. Bukankah kamu khawatir apa yang akan terjadi padanya jika datang terlambat, bukan? Elisa menelan ludahnya. Sekujur kulit di tubuhnya merinding dan telapak tangannya sedingin bongkahan es. Kelvin bisa merasakan hal itu saat meraih tangan Elisa untuk membawanya ke lantai 2 tempat kamar utamanya berada. Mereka berdua sampai di depan pintu kamar yang tertutup dengan rapat. Kaki Elisa menolak melangkah masuk dan seperti terpatri ke lantai. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, ini demi Efren. Setelah ini semua selesai, aku akan menemukan putraku. Keselamatan anakku jauh lebih penting. Beberapa helai rambut di kening Elisa menempel oleh keringat dingin. Kelvin menyekanya. Sentuhan itu membuat Elisa bergidik. Wajahnya memerah hingga pangkal telinga. Kamu sudah menjadi seorang ibu. Kenapa wajahmu memerah seperti seorang remaja? Tanya Kelvin dengan suara yang ambigu. Pria itu bahkan sengaja berbicara di dekat telinga Elisa dan menghembuskan nafasnya ke area putih wanita ini. Bisakah lakukannya dengan cepat? Anakku mungkin telah dalam bahaya sekarang jika kamu terus mengulur waktu. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Kamu tidak sabar untuk jatuh ke pelukanku, bukan? Tapi maaf mengecewakanmu. Kita mungkin belum bisa melakukannya hari ini, tapi lain kali aku tak akan mengecewakanmu seperti sekarang. Kelvin membuka pintu kamarnya bersamaan dengan Elisa yang mengeluarkan makian. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya hari ini? Jangan katakan bahwa kamu juga akan menunda pencarian. Makian Elisa terhenti saat melihat anak kecil yang tengah tertidur sambil memeluk robot transformer di atas ranjang berukuran besar. Di bawah lantai itu ada banyak mainan lainnya. Ada anak kita di kamar, jadi kita tak bisa melakukannya sekarang. Apakah kamu kecewa? Tapi aku memiliki kamar tamu. Perlukah kita melakukannya di sana?
sangat disayangkan jika pikiran liarmu tidak diwujudkan. Elisa menangis terisak lagi. Dua tangannya yang terkepal memukuli dada Kelvin. Beraninya kamu menyembunyikan putraku. Tahukah kamu betapa aku merasa sangat khawatir. Setiap kali aku mengambil nafas itu terasa sangat menyesakkan dan sakit. Setiap detik waktuku yang terbuang rasanya seperti aku bertaruh pada seutas benang tipis untuk keselamatan anakku, maki Elisa sambil menangis. Kelvin buru-buru membawa wanita itu keluar, lalu menutup pintu kamar tempat putranya tidur. Jangan menangis atau kamu akan membangunkan Efrain. Biarkan saja, ia tidak pantas tidur nyenyak saat bersekongkol denganmu dan membuat ibunya berlarian dengan rasa cemas. Kelvin menyatukan alisnya. Kenapa kamu masih belum menyadarinya? Ini juga balasan kamu telah menyembunyikan putraku sendiri. Terlebih lagi membuat wanita parubaya yang merupakan pengasuhnya berperan menjadi ibunya. Elisa kini terdiam dari tangisannya. Aku takut kamu akan merebutkan hak asuh Efrain dan merebutnya dariku. Tadi kamu sudah bersedia memberikannya padaku, jadi aku tak akan mempersulit dirimu lagi setelah kamu mencuri benihku dan menyembunyikannya. Elisa menggeleng. Tidak, kamu menipuku tadi. Jadi kesepakatan batal. Aku tak akan membiarkan Efrain menjadi milikmu. Elisa, apakah kamu yakin bisa menang bertarung denganku? Tanya Kelvin dengan nada ejekan. Elisa kembali menelan ludahnya. Dia adalah hidupku, jadi mari kita bertarung hingga akhir. Tidak akan ada yang bisa membawanya pergi dariku. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut denganku? Elisa terdiam. Sementara Kelvin menatapnya dengan ambigu. Ia tampak mulai goyah. Bisakah aku memberikan keluarga yang utuh pada Efrain? Hanya saja perkataan Kelvin berikutnya kembali membuat ia naik pitam. Aku bisa memberikanmu apapun kecuali pernikahan. Hah? Apakah kamu ingin menjadikanku simpanan, lalu membuat Efrain menjadi anak tidak sah, sementara nanti kamu akan menikah dan memiliki kehidupan dengan keluarga barumu? Kamu pikir aku akan sudi menjebak kehidupanku dengan status menjijikkan itu hanya demi kehidupan mewah? Lupakan, selama ini aku dan Efrain bisa hidup dengan baik bahkan tanpa ayah. Aku tidak akan menikah dengan wanita manapun, jadi jangan takut, kalian akan menjadi satu-satunya. Apa kamu pikir diriku sebaik Georgina yang rela melahirkan anak dan menjaga anak-anak pemain sepak bola terkenal itu tanpa ikatan resmi? Tidak, aku tak akan menjebak anakku menjadi anak tanpa status. Lebih baik aku menikah dengan pria yang bukan ayah biologisnya, tapi memberikan kami status yang layak. Kelvin mencengkeram lengan Elisa dengan kencang. Begitu mendengar ia akan menikah dengan pria lain. Berani sekali kamu akan membuat putraku memanggil pria lain sebagai ayah. Sebelum kamu menikah dengannya, aku akan membuat pria itu menghilang. Aduh, Elisa merasakan kesakitan pada lengannya yang dicengkeram oleh Kelvin. Ini sakit, lepaskan aku. Kelvin melepaskannya dengan tiba-tiba, membuat Elisa terhuyung-huyung hampir jatuh. Pria itu membuka pintu kamar lalu masuk begitu saja, meninggalkan Elisa yang masih tertegun berada di depan pintu. Di balik pintu kamar yang telah tertutup, laki-laki itu mencengkeram yang terasa sakit. Kenangan masa kecil tentang pernikahan orang tuanya membuat ia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Saat ia hampir kehilangan akal, dia segera mengambil obat di dalam nakas dan menelannya. Elisa menatap pintu yang telah tertutup di depan matanya. Ia tahu pria yang baru saja masuk ke kamar tadi sedang marah. Meski begitu, ia tidak tahu pada bagian mana dia telah menekan tombol kemarahan pria tadi. Akulah yang ia sakiti. Namun kenapa ia yang marah? Elisa,
mengepalkan tinjunya untuk meninju pintu di depannya, namun dia sudah menarik tinjuan itu sebelum mendarat ke pintu. Wanita itu lalu berbalik, meninggalkan kamar dengan berat hati. Putranya masih berada di dalam sana, namun ia bahkan tidak bisa membawanya pergi. Kelvin yang sudah bisa menenangkan dirinya membuka pintu kamar. Ia tak menemukan keberadaan Elisa. Semula ia merasa bersalah karena meninggalkan wanita itu begitu saja setelah menakutinya. Namun saat tahu wanita ini pergi dan meninggalkan putranya di sini, wajah Kelvin menjadi gelap kembali. Jika kamu benar-benar meninggalkan putramu, maka aku akan membuat kamu tak akan bisa melihat Efren untuk selamanya. Kelvin kembali masuk ke kamar. Dia tak akan memperdulikan wanita itu lagi. Lebih baik ia tidur dengan putranya. Sambil membelai rambut lembut Efren, ia bergumam, aku berjanji akan memberikanmu kehidupan yang baik dan tak akan mengalami luka seperti yang aku rasakan. Kelvin berusaha untuk tidur, namun dia masih merasa tidak nyaman. Ia akhirnya menyalakan LCD besar di kamarnya, kemudian memutar rekaman dari setiap ruangan di penthouse yang ia miliki. Saat itu, ia akhirnya bisa melihat Elisa ternyata tidak meninggalkan rumahnya. Setelah duduk beberapa saat dengan linglung, wanita itu mengendap-endap menuju dapur untuk membuka lemari pendingin. Setelah itu ia mengeluarkan satu bongkah kecil es batu berbentuk kubus lalu menempelkannya ke pipi. Jadi ia bukan wanita yang kejam rupanya, gumam Kelvin sambil menyaksikan tingkah Elisa. Hanya saja wajah tersenyum itu kemudian berubah menjadi gelap lagi. Ia berjalan menuju ke balkon untuk menelpon Zah. Pria itu baru saja akan memejamkan matanya setelah melewati hari yang berat, namun panggilan dari bosnya membuatnya menendang selimutnya kembali dengan kesal. Bahkan saat aku akan tidur, masih saja dihantui oleh pekerjaan. Zah menarik nafas panjang, lalu menekan tombol jawab. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan. Aku ingin Nora yang telah menampar Elisa mendapatkan 10 kali tamparan. Setelah mengatakan itu, Kelvin menutup ponselnya. Zah membeku, kemudian berteriak teredam. Ia tak berani mengencangkan teriakan itu, atau tetangga apartemennya akan mengajukan keluhan. Kembali ke kamar, Kelvin menatap Elisa juga mengompres bagian lengannya juga. Seketika itu ia merasa sangat bersalah. Sepertinya ia telah lepas kendali dan menekan tangan Elisa dengan kekuatan lebih. Saat wanita itu menyingkap lengannya, memang terdapat memar merah di sana. Aku seharusnya memeriksa horoskop sebelum pergi. Hari ini aku bukan hanya kehilangan Efren, tapi juga mendapatkan 2 kekerasan sekaligus, gumam Elisa. Kelvin membesarkan resolusi kamera keamanan untuk membaca dengan jelas gerakan bibir dari Elisa yang bergumam dengan lirih. Ia tersenyum diam-diam saat mengetahui apa yang dikeluhkan oleh Elisa. Zaman modern seperti sekarang, siapa yang masih percaya dengan ramalan bintang? Elisa menarik nafas dalam. Ia lalu memukul bantal di sofa dan bersiap untuk berbaring. Apa aku terlihat begitu tak tahu malu dengan tetap tinggal di sini? Padahal tuan rumahnya tidak menawarkan tinggal, gumam Elisa sambil menatap langit-langit apartemen. Masa bodoh, aku tinggal karena anakku ada di sini. Elisa memejamkan matanya, mencoba untuk tertidur. Ia menduga akan sulit untuk tertidur, namun karena hari yang melelahkan sepanjang hari ini, ia akhirnya tertidur tak lama kemudian. Kelvin juga tanpa sadar tertidur setelah memperhatikan sebentar wanita yang tengah tertidur di ruang tamunya itu. Saat pagi hari ia terbangun, tatapan matanya segera tertuju ke kamera CCTV. Elisa tak ada lagi di sana. Kelvin tersentak ketika ia akan bangkit untuk mengecek Elisa. Tangan mungil putranya memeluk pinggangnya. Dedi,
jadi aku tidak bermimpi, bukan? Aku benar-benar telah menemukanmu. Kelvin menepuk kepala anaknya dengan lembut. Daddy ada di sini, kita tak akan berpisah lagi. Mata kecil dan jernih anak itu berbinar. Kita akan tinggal sebagai keluarga lengkap dengan mami juga kan? Kelvin tampak kesulitan menjawab. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Apa kamu ingin aku memandikanmu? Efren mengangguk. Dua pria itu lalu pergi ke kamar mandi bersama. Kelvin dengan lembut menggosok punggung putranya, lalu membantu Efren mencuci rambutnya. Semalam Zah sudah menyiapkan semua peralatan mandi eksklusif yang dibuat khusus untuk anak. Dua pria itu turun mengenakan baju yang sama, celana pendek dengan gaya santai, dengan kaos berwarna putih. Begitu turun mereka mencium aroma harum dari dapur. Kelvin terkejut melihat Elisa yang sempat menghilang kini tengah sibuk memasak untuk mereka. Efrain melompat gembira ketika melihat ibunya. Mami, Mami! Ia berlari memeluk kaki ibunya. Mami, aku memiliki ayahku sendiri sekarang. Kami tidur bersama, mandi bersama, dan bahkan di cermin tadi aku seperti melihat wajahku saat dewasa nanti. Celoteh Efren panjang lebar. Semula Elisa ingin mengkok bicara dengan putranya untuk memberikan anak ini pelajaran karena telah ceroboh dan membuat Kelvin mengenalinya sebagai putranya. Namun saat melihat wajah gembira dan antusias putranya, hati Elisa luluh. Ia menggerakkan tangannya untuk mengacak rambut Efren. Apakah tidurmu nyenyak? Aku tidur nyenyak sambil memeluk mainan terbaruku. Aku memiliki banyak sekali mainan sekarang. Sebagian bahkan tidak sempat aku buka bungkusnya, Mami. Sisihkan beberapa, tidak boleh serakah. Kamu harus berbagi dengan anak tidak beruntung lain yang ada di panti asuhan. Efren sudah diajari itu sejak dulu. Elisa akan mengajaknya ke panti asuhan sambil membagikan mainan, sambil menunjukkan bahwa ia harus bersyukur pada apa yang ia miliki sekarang, meski tanpa ayah, karena ada banyak anak lain yang bahkan tidak memiliki kedua orang tua mereka. Oke, Mami, aku akan memilih beberapa mainan lagi untuk disumbangkan. Itu semua milikmu. Aku akan memberikan mainan lagi khusus untuk yang akan kamu sumbangkan. Celah Kelvin, jangan terlalu memanjakannya. Ia perlu juga diajari arti berbagi dengan apa yang ia miliki. Baiklah, terserah padamu kalau begitu. Elisa tercengang saat pria ini bisa menerima pendapatnya begitu saja tanpa berdebat. Biasanya ia akan menjadi pria keras kepala yang akan mempertahankan keinginannya.